Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi bertemu pada media pembelajaran kimia dan kita akan membahas terkait isomer dari alkana, alkena, dan alkuna. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, yuk kita lanjut saja materi untuk hari ini. Apa itu isomer? Jadi, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan konfigurasi ruangnya berbeda. Nah, struktur di sini berkaitan dengan susunan ikatan atom-atom dalam molekul, sedangkan konfigurasi ruang berkaitan dengan bentuk tiga dimensinya. Isomer dibedakan menjadi dua, yakni isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terdiri dari isomer rangka, posisi, dan fungsi, sedangkan isomer ruang terdiri dari isomer geometri dan isomer optik. Nah, isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi bentuk kerangka karbonnya yang berbeda. Jadi, pada isomer rangka diingat lagi bahwa yang berbeda adalah bentuk kerangkanya. Contohnya, di sini ada rumus molekul dari golongan alkana yakni C4H10 adalah butana. Jadi, isomer dari butana yang pertama ada normal butana, di mana ini adalah rantai lurus dari senyawa alkana. Kemudian bentuk lainnya adalah 2-metilpropana. Jadi, yang pertama ada rantai lurus, kemudian bentuk lainnya adalah ujung rantainya menjadi cabang sehingga membentuk 2-metilpropana. Jika kita hitung rumus molekulnya, dari kedua senyawa ini, normal butana dan 2-metilpropana memiliki jumlah karbon dan hidrogen yang sama, atau dengan nama lain, mereka memiliki rumus molekul yang sama, yakni C4H10. Sehingga C4H10 memiliki bentuk normal butana dan 2-metilpropana, sehingga mereka memiliki perbedaan dari kerangkanya. Normal butana adalah rantai lurus, sedangkan 2-metilpropana adalah bercabang. Itu yang dimaksud dengan isomer rangka, di mana senyawa memiliki rumus molekul yang sama, yakni C4H10, tetapi bentuk kerangkanya yang berbeda. Yang kedua adalah isomer posisi, di mana senyawa-senyawa memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus fungsionalnya yang berbeda. Nah, sekarang yang berbeda adalah posisinya. Contohnya, ibu memiliki dua senyawa. Yang pertama adalah 3-metilbutana, yang kedua adalah 2-metilbutana. Jadi, yang membedakan keduanya adalah letak dari posisi cabangnya. Yang pertama terletak pada atom karbon nomor 3, sedangkan yang kedua terletak pada atom karbon nomor 2. Jadi, kalau kita hitung jumlah atom karbon dan atom hidrogen pada kedua senyawa ini sama karena mereka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi dari cabangnya yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan isomer posisi. Kemudian isomer posisi juga terdapat pada golongan senyawa alkena. Yang berbeda adalah posisi letak dari ikatan rangkapnya. Contohnya adalah 1-butena, di mana letak ikatan rangkapnya pada atom karbon nomor 1, dan 2-butena, letak ikatan rangkapnya pada atom karbon nomor 2. Jadi 1-butena berisomer posisi dengan 2-butena. Dan yang terakhir adalah perbedaan dari gugus fungsinya, letak gugus fungsinya.
Ini adalah OH ini adalah gugus fungsi, salah satu gugus fungsi golongan alkohol, di mana selengkapnya akan kalian pelajari di kelas 12 tentang gugus fungsi lainnya. Nah, ini ada satu propanol berisomer dengan 2 propanol. Dilihat ini terjadi perbedaan pada posisi dari gugus fungsinya. Nah, jadi isomer posisi itu yang berbeda adalah posisi dari cabangnya atau bisa juga posisi dari ikatan rangkapnya. Tetapi rumus molekul mereka sama atau jumlah atom karbon dan hidrogen pada kedua senyawa tersebut adalah sama. Nah, yang ketiga, isomer fungsi, di mana senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi jenis gugus fungsionalnya berbeda. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang senyawa hidrokarbon yang mengikat gugus fungsi lainnya pada kelas 12. Selanjutnya adalah isomer ruang. Isomer ruang tadi sudah Ibu sebutkan terdiri dari dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Isomer geometri terdiri atas dua bentuk, yakni cis dan trans. Jadi, pada isomer geometri nanti ada dua bentuk, yakni cis, di mana gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan pada bentuk trans, gugus sejenis terletak pada berseberangan. Maksudnya adalah, nah, ini ada contoh dari senyawa 2-butena. Jika kita tuliskan atau gambarkan strukturnya adalah seperti ini. Nah, jika digambarkan isomer geometrinya, 2-butena memiliki isomer cis 2-butena. Cis itu adalah gugus sejenisnya terletak pada sisi yang sama. Nah, kita lihat CH3 terletak pada sisi yang sama, sehingga dinamakan cis 2-butena. Sedangkan ini trans 2-butena, di mana letak CH3-nya berseberangan. Nah, isomer geometri cis trans ini khusus pada senyawa alkena dan memiliki bentuk yang simetris, di mana letak dari ikatan rangkapnya ada di tengah-tengah. Cis ketika gugus sejenisnya terletak pada sisi yang sama, dan trans ketika gugus sejenisnya terletak pada sisi yang berseberangan. Itu yang dimaksud dengan isomer geometri cis dan trans. Kemudian, satu lagi adalah isomer optik. Maksud dari isomer optik adalah terdapat pada senyawa yang dapat memutar bidang polarisasinya. Nah, searah atau berlawanan arah putaran jarum jam. Karena di dalamnya terdapat atom karbon asimetris atau kiral. Nah, jadi isomer optik ini terjadi pada senyawa yang memiliki atom karbon asimetris atau kiral. Apa yang dimaksud dengan atom karbon asimetris? Jadi, atom karbon asimetris itu adalah atom karbon yang dapat mengikat 4 gugus atom yang berbeda pada masing-masing tangannya. Nah, kita kan sudah pelajari pada pertemuan pertama membahas senyawa hidrokarbon bahwa kekasan atom karbon adalah memiliki 4 elektron valensi, atau atom karbon ini memiliki 4 tangan yang bisa digunakan untuk mengikat unsur atau atom lainnya. Nah, contohnya adalah asam 2-hidroksopropanoat. Jadi, ini adalah senyawa asam 2-hidroksopropanoat yang jika dijabarkan bentuknya adalah seperti ini. Apakah senyawa ini memiliki isomer optik? Diketahui bahwa isomer optik dimiliki jika senyawa tersebut memiliki atom karbon asimetris atau kiral. Nah, sekarang coba kita perhatikan atom karbon yang bagian ini. Apakah dia termasuk atom karbon asimetris?
ini bukan atom karbon asimetris karena karbon ini tidak mengikat 4 gugus atom yang berbeda pada keempat tangannya, di mana ketiga tangannya sudah digunakan untuk mengikat atom hidrogen, sedangkan satu tangannya lagi digunakan untuk mengikat atom karbon. Jadi, karbon ini tidak dikatakan atom karbon kiral. Nah, coba kita cek untuk atom karbon satu lagi, yang ini. Nah, yang ini dia disebut dengan atom karbon asimetris atau atom karbon kiral karena keempat tangannya digunakan untuk mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Nah, ini satu tangannya sudah digunakan untuk mengikat gugus metil atau CH3. Kemudian satu tangannya sudah digunakan untuk mengikat hidrogen. Satu tangannya lagi mengikat OH. Dan satu lagi mengikat COOH. Sehingga atom karbon ini disebut dengan atom karbon kiral. Sehingga senyawa asam 2-hidroksopropanoat dikatakan memiliki isomer optik. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham kan anak-anak? Nah, Ibu ingatkan, dalam mempelajari isomer optik ini, kalian bisa melengkapi diri kalian dengan materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu pada Google Classroom, atau kalian baca pada buku paket yang sudah kalian pegang, dan kalian bisa juga mencari informasi terkait di internet atau bisa menonton video-video lainnya. Nah, seperti biasa, untuk mengetahui pemahaman kalian, kita juga harus melatih kemampuan kalian sehingga kalian mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang kalian pelajari. Ibu akan berikan satu contoh soal dalam penentuan isomer. Kita ingat kembali bahwa isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur dan konfigurasi ruangnya yang berbeda. Nah, contoh yang pertama, carilah isomer yang mungkin dari pentana. Pentana itu adalah C5H12. Isomer itu berarti dia memiliki rumus molekul yang sama, atau dengan kata lain, jumlah atom karbon dan hidrogennya sama, tetapi nanti struktur ataupun konfigurasi ruangnya berbeda. Nah, isomer yang pertama yang mungkin dimiliki pentana tentu adalah normal pentana. Jadi, rantai lurus dari pentana. Kita hitung. Di sini C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya ada 12. 5, 7, 9, 10, 11, 12. Jadi, yang pertama adalah bentuknya normal pentana. Nah, untuk memudahkan kalian membuat isomer, tentu setelah rantai lurus, pasti adalah rantai bercabang, di mana dengan cara kita potong satu ujung rantai utamanya menjadi cabang, sehingga bentuk lainnya adalah 2-metil butana. Kita hitung lagi jumlah C-nya di sini ada 5. Jadi mereka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Apakah ada lagi bentuk lainnya? Tentu ada. Di sini ada 2,2 dimetil propana. Jadi setelah kita memotong satu ujungnya menjadi cabang, kita masih bisa potong satu ujungnya lagi untuk menjadi cabang, sehingga menjadi 2,2 dimetil propana. Nah, dari ketiga senyawa ini, jika kita perhatikan jumlah C dan H-nya adalah sama, jadi mereka memiliki
rumus molekul yang sama yaitu C5H12, tetapi struktur dan konfigurasi ruangnya yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan isomer dari pentana. Bagaimana, mudah bukan? Nah, satu lagi, Ibu berikan contoh isomer untuk golongan alkena. Di sini carilah isomer yang mungkin dari butena. Butena memiliki rumus molekul C4H8. Berarti tulislah kemungkinan yang terjadi dari bentuk C4H8. Yang pertama adalah 1 butena yang mungkin terjadi dari C4H8. Yang kedua adalah kita pindahkan posisi dari ikatan rangkapnya menjadi 2 butena, sehingga antara 1 butena dengan 2 butena disebut dengan isomer posisi, di mana posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kemudian, kemungkinan yang terjadi lagi dari butena adalah 2 metil propena. Jadi, setelah ikatan yang terjadi itu adalah senyawa rantai lurus, kemungkinan lainnya adalah rantai bercabang menjadi 2 metil propena. Jika kita perhatikan, ketiganya memiliki rumus molekul yang sama, yakni terdiri dari 4 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Itulah yang dimaksud dengan isomer. Memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan konfigurasinya berbeda. Selanjutnya, kerjakan latihan ini pada buku catatan. Seperti biasa, nanti kalian kumpulkan pada Google Classroom kalian. Ada 3 soal untuk melatih kalian. Yang pertama, tulislah isomer dari heksana. Jadi kalian tuliskan berapakah yang kalian temukan isomer dari golongan senyawa alkana. Yang pertama yaitu heksana, dituliskan struktur dan namanya. Yang kedua adalah dari golongan alkena, yaitu pentena, tuliskan isomernya. Dan yang nomor 3, jadi Ibu berikan 4 senyawa, kemudian kalian analisis apakah mereka memiliki isomer geometri. Jika kalian sebutkan A, B, C, atau D ini memiliki isomer geometri, nyatakan yang mana termasuk cis ataupun trans. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, mari kita diskusikan pada Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Nah, Ibu harap kalian tidak pernah lelah untuk melatih diri kalian walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Tidak lupa juga Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Selamat mencoba. Semoga kalian mudah untuk memahami materi hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.